Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Rahma Sujarta dengan NPM 224010910127, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, karya Bapak Hayat, juga selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik di semester 4 ini. Pada buku ini terdapat 12 bab, yakni yang pertama ada pengantar, selanjutnya ruang lingkup manajemen pelayanan publik, dasar hukum dan regulasi pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, pelayanan prima, permasalahan manajemen pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik, serta yang terakhir yakni inovasi dalam pelayanan publik. Baik, selanjutnya pengantar dari bab 1 membahas bahwa pelayanan publik merupakan bagian penting dari pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, efektif, dan efisien. Administrasi publik memiliki prinsip transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas, serta perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat. Selanjutnya pada bab 2 yakni membahas tentang ruang lingkup manajemen publik yang mencakup pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Dalam bab 3 ini membahas dasar hukum dan regulasi pelayanan publik di Indonesia sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Materi ini menjelaskan pentingnya hukum, dasar hukum, dan regulasi pelayanan publik agar pelayanan dapat berjalan dengan tertib, adil, transparan, serta melindungi hak masyarakat. Selanjutnya, pada bab 4 ini membahas tentang prinsip-prinsip pelayanan publik yang menekankan pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Bab ini juga menjelaskan kritik terhadap NPM atau New Public Management, konsep NPS atau New Public Service, serta berbagai tantangan dalam penerapannya di pelayanan publik. Selanjutnya pada bab 5 ini membahas tentang kualitas pelayanan publik, mulai dari pengertian, unsur, dimensi, hingga faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Pada bab 6 yakni membahas tentang pelayanan prima, sebagai upaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Bab ini menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, konsep dasar, serta pentingnya pelayanan prima agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, efektif, dan memuaskan masyarakat. Lanjut pada bab 7 membahas permasalahan manajemen pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta penerapan good and clean governance untuk menciptakan pelayanan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada bab 8 membahas tentang standar pelayanan minim SPM, mulai dari pengertian, komponen, tujuan, hingga manfaatnya sebagai pedoman untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada bab 9 membahas tentang kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, termasuk pentingnya sumber daya manusia yang profesional untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. Dan pada bab 10 membahas tentang budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik serta peran etika dalam mewujudkan good governance agar pelayanan berjalan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pada bab 11 ini membahas tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik sebagai upaya menciptakan pelayanan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berintegrasi bagi masyarakat. Dan yang terakhir pada bab 12, buku ini membahas tentang inovasi dalam pelayanan publik, mulai dari paradigma, klasifikasi, hingga inovasi nasional dan daerah untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat.